Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Podcastra Media, selamat datang di program keren Podcastra Media SMA Hadijah, tempat kalian menghirup informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Aku tahu banget, pasti kalian sekarang lagi kena badai-badai ujian, karena honestly aku juga kena. Sebenarnya aku ujian itu mungkin kalian bakal kaget karena ini lama banget. Aku ujian itu udah dari minggu lalu sampai minggu depan hari Selasa. Lama banget kan? Tapi tenang aja karena kita udah mendekati akhir-akhir ujian dan semoga ujianku atau ujian kalian itu bisa memuaskan hasil yang bagus. Bisa memberikan hasil yang bagus yang memuaskan. Nah, jadi pemirsa Turham, edisi podcast kali ini aku Zaki Audrey Febriani bakal nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol sama salah satu alumnus tahun 2022 dengan rekor rumah terjauh dari sekolah kita tercinta nih. Memangnya di mana sih rumahnya kok sampai bisa mencetak rekor rumah terjauh? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita panggil. Inilah mahasiswa Universitas Erlangga yaitu Kak Mutia Bala. Halo Mutia. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa gitu atau lagi ngerjain sesuatu? Akhirnya ini kosong sih karena udah nggak ada ujian-ujian lagi, udah keterima juga alhamdulillah kampusnya dan nggak ada kesibukan lagi sih. Tapi kemarin tuh untuk perkuliahan sendiri sih ada tes bahasa Inggris LPT dan kemarin tanggal 2 Juni tuh udah pengumuman hasilnya. Alhamdulillah skornya di atas KKM-nya ya. Dan abis itu udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal tunggu masuknya aja. Itu kalau tes bahasa Inggris itu harus gitu? Wajib. Jadi SNMPTN abis itu ada tesnya, tes SBM mandiri pun nanti ada juga gitu. Berarti ini nggak digabung dong tesnya? Nggak digabung tapi pisah-pisah per SNM duluan, terus nanti baru STM. Iya, biar nggak numpuk juga kan ya gitu. Terus untuk berkas-berkas perkuliahan nih Kak, udah itu semua belum? Udah sih dari awal pas keterima, terus pendaftaran ulang itu disuruh upload semuanya yang dibutuhkan dan udah selesai sih semuanya kalau itu. Berarti pas keterima terus ada informasi daftar ulang ya. Langsung disuruh langsung? Iya, itu jeda waktunya itu kurang lebih 5 harian gitu dan 5 hari itu harus memaksimalkan waktu untuk mengumpulkan berkas-berkas dan itu nggak mudah banget, harus ke RT RW dan sebagainya. Oh, itu sampai ke RT RW? Iya kan, itu penentuan UKT gitu kan. Nah terus 5 hari setelahnya itu langsung pengumuman UKT terus bayar UKT sekalian gitu. Itu sih. Untuk graduation udah belum? Belum, kan wisuda. Ya. Wisuda itu nanti tanggal 18 Juni. Iya, mau. Berarti cuma tinggal nyiapin graduation terus libur dong? Iya, habis itu libur. Itu libur panjang banget? Panjang banget. Sampai kapan kalau boleh tahu? Antara katanya itu September sih masuknya itu mahasiswa baru. Dan aku tuh sebenarnya lagi nyari-nyari kos juga di sekitar situ kan, harus pindah kos juga gitu, dan itu lagi nyari-nyari sih aku sekarang. Tapi belum dapat kan? Belum dapat, masih kontak-kontakan sama pemiliknya gitu. Nah teman-teman, daripada kita terlalu lama ya basa-basinya, langsung lanjut aja untuk mengulik lebih dalam tentang tema kita kali ini, yaitu edisi bersama narasumber yang keren parah ini dalam tajuk Ada Banda Neira di SMA Hadijah. Kak, boleh tahu dong, Banda Neira itu di mana sih? Aku baru denger ini sih. Oh, aku denger dari, kalian tau gak sih lagunya Banda Neira? Yang Patah Tumbuh yang itu ya itu. Aku tahu dari situ. Iya, Banda Neira itu nama kota. Iya. Nama kota itu bukan kota sih, lebih ke kecamatan sih, kepulauan gitu. Terus Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku Tengah itu. Kalau kalian tahu Ambon, jadi aku kalau pulang ke Banda itu kan dari Surabaya, terus naik pesawat ke Ambon, terus dari itu 2,5 jaman gitu, terus ke Banda naik kapal besar gitu, kayak 7 sampai 12 jam gitu, tergantung kayak kapalnya itu muatnya besar atau kecil gitu. Kalau kapal besar ya 7 jaman gitu, sedangkan kalau kapal agak kecil gitu 10 jam. Emang kayak capek banget kalau mau pulang gitu.
Itu pengorbanannya. 12 jam berarti satu malam. Setengah hari ya. Setengah hari, 1 hari kan 24 jam, setengah hari. Kalau misalnya kita dapat pesawat yang misal nih, kita dapat pesawat sore, terus sampai ke Ambon malam. Itu nggak stay di Ambon dulu langsung ke Bandara Iran? Itu tergantung schedule kapalnya kan. Kalau sampai ke Ambonnya hari ini terus kapalnya besok, itu harus nginap juga di Ambon gitu. Kapalnya itu kayak bis gitu nggak sih, terjadwal? Iya, terjadwal, nggak tiap hari, nggak jam ada? Enggak, tiap hari gitu. Per minggu ada 3-4 kali gitu. Emang kayak itu kan kakak dari jauh banget. Sumpah jujur itu jauh banget. Aku pulang kampung nggak selama itu sih. Iya. Dari situ kok bisa kepikiran sekolah di SMA Hadijah? Jadi awalnya itu aku sama keluargaku pas Desember 2018 liburan ke Surabaya sampai awal Januari 2019 itu, terus bapakku bilang, mau nggak sekolah di sini? Berhubungan juga ada omku tinggal di sini, anaknya alumni SMA Hadijah juga tahun 2018, sekarang di Uinsa, akuntansi Uinsa gitu. Jadi tanya, oh nanti kalau sekolah di sini tuh masuk ke SMA Hadijah aja gitu. Terus akunya yang kayak mau renung beberapa hari gitu kan, berpikir, iya itu. Terus akhirnya aku nekat, modalnya tuh nekat banget. Aku bilang iya mau. Terus kan ada kayak batas pendaftaran tuh tinggal hamin berapa gitu. Nah itu baru aku pendaftaran di situ, itu gelombang pertama gitu. Dan akhirnya pendaftaran terus ikutin tes, kan ada tes itu. Alhamdulillah sih keterima gitu. Sebenarnya nggak berpikiran takut gitu atau apa, kok bisa nekat banget? Iya, aku tuh kayak awalnya itu modalnya nekat banget. Aku tuh sampai nggak mikir akhirnya itu kayak gimana gitu loh. Perjalananku tuh kayak gimana, aku nggak mikir panjang. Aku mikirnya itu, oh ini tuh adalah kesempatan emas yang nggak akan datang 2 kali gitu kan. Kapan lagi aku sekolah di luar kota, terus kota besar juga, Surabaya gitu. Aku nggak mikir sampai situ. Aku mikirnya ini tuh kesempatan emas, jadi aku ambil aja. Tapi setelah aku ngejalanin ya ternyata ini susah banget ya, ternyata susah banget gitu. Dan setelah susah bangetnya itu karena memang aku belum kebiasa kan, belum pertama kali, belum kayak adaptasi belum. Tapi setelah seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah kebiasa sama lingkungan gitu sih. Berarti kali pertama kamu dia merantau? Kali pertama. Dari kecil sampai umur berapa? Aku di sini 15, jadi 15 masuk SMA kan 15. Berarti 15 tahun itu di Banda Neira nggak kemana-mana, benar-benar stay di situ. Terus baru merantau umur 15 itu? Iya sih, nggak stay lama-lama sih, kayak pernah liburan gitu ke Surabaya juga. Tapi rantaunya itu baru pure yang ini gitu. Caranya Kak Mutia buat beradaptasi ke Surabaya, kan Banda Neira, Surabaya jauh, otomatis beda dong lingkungannya. Caranya ya aku mulai perlahan-lahan itu sebenarnya dari menggait teman ya, kayak kita apapun kita butuh teman. Jadi aku ikutin teman gitu, kayak temenan pun kayak mereka mengajarkan aku apa. Jadi itu sangat membantu sih kalau aku untuk menjustifikasikan diri aku gitu. Waktu dari Banda Neira ke sini awal banget itu ngekos atau pondok atau gimana? Dari awal tuh emang kos sih sama kakakku, tapi sekarang kakakku tuh udah nggak di satu kos sama aku gitu. Jadi aku sendiri sekarang. Awalnya sama kakakku, sekarang tapi sendiri. Kakaknya kamu dia di sini? Iya, sekarang lagi di Ponorogo. Lagi magang. Kan kelas 10 tuh tatap muka ya? Yap. 10 semester awal nggak sih? 10 semester awal plus setengah semester di semester 2. Maret pertengahan itu masih semester 2. Masih bisa. Masih tatap muka, terus libur 2 minggu ternyata 2 tahun ya. Nah, itu Kak Mutia kan alumni Turham. Ya, buat kalian nggak tahu, Kak Mutia tuh alumni Turham, guys. Cerita dong pengalaman organisasi ala Turham Media. Sebenarnya Turham itu berharga banget untuk aku. Kayak aku tuh menemukan jati diri aku di Turham. Jujur, orang mungkin kayak masuk organisasi itu untuk suatu kayak hanya untuk basa-basi gitu kan. Tapi aku tuh masuk Turham itu karena memang kayak aku tuh antusias banget. Dari kecil tuh aku pengen banget jadi reporter. Awalnya dari SD aku pengen banget jadi reporter, tapi akhirnya pas masuk Turham demo ekskul aku
kan disuruh kayak checklist kamu tuh mau masuk divisi apa gitu, dan aku tuh sesuai insting aku ngechecklistnya writer gitu. Terus akhirnya aku tuh masuk ke writer, dan dari Turhamlah aku menemukan bakatku adalah menulis gitu. Dari awal itu aku nggak tahu bakatku tuh nulis gitu. SMP nggak tahu gitu. Nggak kepikiran, belum pernah sama sekali nyoba masuk ke dunia kayak novel. Belum. Baru Turham itu baru aku tahu, oh ternyata bakatku tuh di sini gitu. Itu sih aku. Sebelumnya emang suka reporter karena dulunya sering itu, atau reporter sih kayak aku tuh mengagumi reporter, kayak emang kayak reporter kan jalan-jalan gak sih, kayak kesana ada apa-apa kesana kesini, ya ngeliput sana sini. Itu sih dari awalnya tuh itu, tapi akhirnya ke bawah oh ternyata aku tuh nggak bisa reporter gitu, ternyata aku ke penulisan gitu kan. Kalau di dunia jurnalistik itu bukan hanya reporter kan yang bermain peran, ya itu makanya penulis juga kan perannya penting banget. Nah itu sih. Pernah Kak Mutia pernah suka sama salah satu penulis gak? Kayak Sana tahu Sana gak? Nggak tahu. Sana itu loh, Rintik Seduh. Oh iya tuh, aku lebih ke puisi sih, lebih ke aku kalau penulis kayak itu nggak terlalu. Aku soalnya tuh aku nggak suka sesuatu hal yang kayak bacanya itu butuh waktu yang lama gitu. Aku suka sekali duduk langsung habis gitu. Berarti kayak baca langsung kalau habis. misalnya novel yang tebel tuh nggak suka? Suka, tapi beberapa aja sih. Yang kalau menarik perhatian aku baca. Kayak novel sastra itu aku suka novel sastra dibandingkan kayak novel yang biasa kan beda kan nuansanya. Nah, aku lebih suka kayak gitu. Ada idola nggak, kayak idola penulis, entah penulis puisi atau penulis apa kayak gitu? Pak Joko Ponorogo kan? Itu siapa? Itu penulis terkenal sih, puisi. Itu beliau nulis puisi aja? Iya, tapi ada kayak karya sastra yang lain sih, tapi lebih nonjolnya itu di puisi. Dulu kok bisa tahu beliaunya gimana? Dari Pak Sodik sebenarnya. Pak Sodik itu kan penyair ya, mohon maaf. Dan dari Pak Sodik pun aku mengetahui ternyata aku tuh nulis kan. Pak Sodik itu awalnya itu kan nyuruh aku tuh masuk Turham. Awalnya itu kan disuruh buat artikel, bukan artikel, kayak berita tentang dulu itu ada kayak perpustakaan kelas gitu. Nah itu pertama uji coba kamu itu layak masuk Turham itu dari itu pertamanya. Terus Pak Sodik itu mulai kayak mengulik lagi, kamu itu coba buat puisi, buat cerpen gitu-gitu sih. Terus akhirnya masuk ke terjerumus lah ke situ. Iya. Kan habis semester 2 pertengahan itu kan kita masuk ke liburan 2 minggu yang berakhir 2 tahun. Yep. Itu online kan? Online. Caranya Kak Mutia beradaptasi dari offline ke online, terus di kan merantau terus kena online. Itu rasanya gimana sih? Pengen pulang nggak pengen sih. Kalau pulang pun kan udah PPKM kan, itu lockdown, nggak bisa kemana-mana kan. Jadi kalau ngejalanin hari-harinya kayak hari-hari biasa sih, kayak belajar kayak biasa. Cuman kayak ngerasanya itu kayak rugi banget nggak sih, aku udah jauh-jauh datang ke sini terus ternyata PPKM online gitu, pelajaran online, nggak bisa ketemu teman-teman gitu juga. Itu awalnya itu rasa eman, tapi kayak setelah ngejalanin lebih jauh ternyata ada hikmahnya sih. Kayak abis itu kayak ketemu teman-teman lagi pas udah offline kan. Itu sih. Jadi untuk menyesuaikan pelajarannya ya aku masih kayak belajar kayak biasa. Untuk online sama offline nggak ada perbedaan belajar ya, cuman bedanya itu kan kita otomatis mandiri, lebih ke mandiri nggak sih? Nah, itu sih susahnya di situ, mandiri, maksudnya belajar apa sendiri gitu, walaupun guru berikan materi tapi kan nggak, jamnya juga dibatasi. Jamnya dibatasi, jadi memaksimalkan dengan diri sendiri gitu. Itu sih. Waktu kan online tuh banyak banget waktu luang. Itu Mbak Mutia buat waktu itu buat ngelakuin apa? Kalau nulis kalau waktu luang kemarin aku lebih ke sebenarnya tuh nggak ada waktu luang nggak sih, kayak tugasnya itu tugasnya itu kayak berjejeran gitu, aku harus ngelakuin ini itu. Tapi kalau weekend ya biasa nyantai gitu, kayak Netflixan atau apapun itu, atau baca buku, ataupun kayak ada tugas-tugas dari Turham juga yang ada gitu. Jadi
kalau menurut aku sih nggak terlalu serenggang itu ya, kayak kalau pas awal-awal kayak masih kelas 10-11 itu nggak ini. Ya awalnya juga kayak pikir wah libur 2 minggu online pasti banyak waktu dengan ternyata waktunya digantikan untuk mengerjakan tugas yang Iya benar. itu. Turham ngasih tugas juga? Bukan ngasih tugas sih, kan kita kan sebagai anggota Turham kan organisasi gitu. Jadi otomatis organisasi harus jalan karena ada tugas, ada sesuatu yang harus dikerjakan biar organisasi itu jalan. Jadi kan di Turham juga kan ada beberapa divisi kan. Jadi kalau aku sih website gitu. Jadi emang ada tugas-tugas tertentu yang mewajibkan untuk website itu harus ada harus jalan gitu. Dan emang harus gitu, soalnya nggak boleh kosong, maksudnya website jurnalisnya masa kosong gitu, nggak lucu gitu. Itu nulisnya tuh nulis puisi aja atau nulis yang lain juga di Turham itu? Puisi, cerpen sama berita, of course berita lah. Berita itu kan kayak kita ngeliput, terus nguploadnya ke situ. Berarti kan 2 kali dong? Apanya? Reporter ngeliput, terus writer nulis juga. Terus kalau divisi website itu kan biasa kitanya ngekoreksi dari tulisan teman-teman yang lain juga gitu. Jadi itu sih tugasnya divisi writer, memang agak berat sih. Kan kamu Tia masuk ke UNER nih. Target yang dipasang di UNER itu apa? Kayak misalnya mau masuk organisasi ini, mau masuk ini himpunan atau apa? Sebenarnya nggak sih, kayak kan Kak Mutia nih dari kelas 10 masuk Turham. Tuh ada nggak pemikiran kalau misalnya nanti di kuliah, mungkin kalau misalnya di kuliah ada kayak jurnalis atau apapun itu pengen masuk organisasi lain? Aku pernah lihat tuh di websitenya UNER gitu, kemasukannya UNER, tapi itu nggak ada jurnalistik. Aku tuh pengen banget masuk kayak di kayak organisasi penulisan gitu di kampus, tapi nggak ada. Jadi aku masih kayak mikir aku ini harus masuk apa, nanti aku akan menelusurin lebih jauh lagi sih. Mungkin ada, tapi cuman nggak, namanya bukan jurnalis. Mungkin sih. Tapi kan itu kalau aku mau masuk kayak lebih ke sastranya gitu kan ya. Itu nggak ada. Sastra itu nggak ada, penulisan itu nggak ada. Kecuali kayak teater itu ada, tapi aku udah lihat kok nggak ada itu. Makanya aku tuh kayak bingung, aku ini harus masuk apa. Nanti mungkin aku harus konsultasi juga sama kakak tingkat dan semuanya. Oh ya, aku belum nanya ini. Apa? Jurusan? Oh, aku sistem informasi UNER. Keren, writer masuk sistem. Iya, kayak kayak nggak bisa milih sistem informasi. Nah itu awalnya itu aku tuh pengennya ilmu komunikasi, of course aku pengennya ilmu komunikasi, tapi karena berhubungan akunya anak IPA kan dari awal jurusan. Susah. Iya kan, lintas jurusan, apalagi SNM. Terus SNM itu kan mentingin strategi kan, kita harus pintar strategi. Terus kalau itu tuh ada anak IPS yang udah ngambil ilmu komunikasi UNER gitu, dan ketika aku ngambil itu, Bu Luluk itu bilang, Bu BK itu bilang takutnya kemungkinan aku masuk itu peluangnya kecil. Ya diambil sama yang itu tadi. Kan kalau syarat ikut SNM itu kalau ada peringkat di atas sudah ngambil jurusan yang sama kayak yang bawah, dari bawah, di bawah itu harus ngalah. Harus cari jurusan lain atau jurusan yang sama di tempat kuliah yang lain gitu. Itu emang sulit sih kalau SNM. Jadi itu sih kayak aku udah nggak tahu harus cari masuk kuliah apa lagi. Dan masuk sistem informasi itu kan belahannya manajemen bisnis sama teknologi. Jadi implementasi teknologi dalam bidang bisnis gitu. Gitu. Jadi kan kelas 10 itu ada informatika kan. Nah itu aku tuh salah satu pelajaran yang buat aku merasa antusias banget untuk belajar. Jadi aku merasa itu sih kayak aku harus mencari penggalan-penggalan minatku. Karena selepas aku melepas ilmu komunikasi gitu. Jadi agak sulit juga, dan aku kepikiran untuk masuk sistem informasi itu baru bulan Desember dan dadak banget. Dan Februari itu udah pendaftaran SNM. Itu kayak udah mepet banget. Mikir 2 kali nggak mau masuk itu tadi? Mikir banyak kali sih, bukan 2 kali tapi berlipat-lipat kali, karena kan ini berkaitan juga dengan masa depan aku kan ya. Kita mau kerja di mana? Bener banget. Kan belum pernah pulang nggak sih? Pernah pas
Bandanera. Iya, pas akhir 2020 setelah PAS itu kelas berapa? 11. kelas 12. kelas berapa ya itu? Kelas 11 nggak sih? Kelas 11 akhir. Iya deh, kayaknya aku lupa. Iya, kelas 11 Itu pulang. Kelas 11 pulang 2021 kan pulang. Terus 6 bulanan di sana. Alhamdulillah dapat. Pertama itu targetnya itu cuma sebulan. Tapi akhirnya karena pandemi kayak bilangnya itu kan masuknya tanggal ini, terus diundur lagi sampai akhirnya bulan September baru masuk tuh. Iya. Dan itu alhamdulillah sampai dapat 6 bulan sih, itu udah wow banget sih kalau aku, kayak puas banget sih. Sebelumnya nggak pernah pulang, itu cuma baru sekali doang. Iya, baru sekali doang. Berarti kalau misalnya lebaran atau Idul Fitri kemarin aku nggak pulang. nggak pulang? Iya, karena masih ngurus kuliah kan, jadi kayak mepet banget juga. Terus ada keperluan-keperluan di SMA juga yang harus aku masuk sekolah gitu. Dan orang tuaku, dan untungnya orang tuaku nanti datang sih pas wisuda, dan alhamdulillah itu kayak mengobati rindu lah setidaknya walaupun nggak pulang pas lebaran Ya, itu sih. LDR-an graduation kan juga acara yang penting banget ya. Itu waktu nggak pulang tuh ada rasa kangen nggak sih? Ya pasti sih. Ya pasti sih, ya Allah. Bener-bener Kayak nangis nggak? Jujur nangis. Kayak pas lebaran kayak denger takbiran gitu kan. Nah. Itu parah banget itu sih. Kayak aku semalam itu nangis banget, terus kayak abis sholat id pulang nangis tidur sampai malam baru bangun tuh. Jadi itu sholat id cuman berdua kakak atau kakak kakak kan magang gitu. Iya. Oh, Di nggak tahu, punya dia tuh nggak pulang di Surabaya, jadi dia di Ponorogo. Oh, Ponorogo. Iya. Jauh banget, makanya jadi mencar dong itu. Cuman magang sih, tapi dia tuh kuliahnya tuh di sini, tapi cuman magangnya di sana gitu. Berarti lebaran cuman tidur. Nggak ada suasana lebaran gitu loh. Aku kayak kesepiannya itu subhanallah gitu. Iyalah, yang biasanya kita lebaran makan opor, makan rendang, sholat id bareng, jalan bareng, terus nanti pulangnya minta maaf, sholat tua. Nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah ibu kosku itu baik banget. Ibu kosku tuh ngasih aku makanan gitu pas lebaran. Ini ada makanan, aku makasih Bu, gitu sih. Masih kerasa sedikit. Iya. Sedikit terobati lah. Iya. Terus aku kepo sama cita-citanya Kak Mutia, kan tadi katanya suka nulis. Terus itu masuk ke jurusan apa Kak? Sistem informasi. Nah, cita-cita Kak Mutia ini sebenarnya apa sih? Mulai dari kecil atau ganti-ganti? Kayak aku kan dulu pengen namanya anak TK ya, yeah. jadi dokter, jadi polwan, pengangguran, jadi guru kumon. Astaga. Aku dari awal SD itu pengen banget, yang tadi aku bilang reporter. Oh, itu dari SD? SD itu aku kepengen jadi itu. Terus SMP aku pengennya di pariwisata. Terus SMA awal aku pengen kedokteran. Terus itu kayak masih kelas 10-an gitu. Iya. Terus setelah online nilaiku jatuh banget, maksudnya paralelku jatuh banget, akhirnya aku mengundurkan diri. Aku ilmu komunikasi tapi ketolak juga, akhirnya milih ilmu komunikasi. Of course kan ke jatuhnya ke writer ini yang tadi aku bilang. Terus itunya itu ke sistem informasi, dan aku sih lebih ke bisnis analisis nanti insya Allah. Tapi kalau misalnya dari orang tua sendiri tuh nggak ada itu nggak sih? Biasanya orang tua kan ngarahin kayak kamu harus kesini. Orang tuaku tuh fleksibel banget. Kamu mau apa silahkan gitu, asalkan itu bernuansa positif gitu. Bapakku tuh sebenarnya pengen aku tuh masuk ke hukum, tapi mohon maaf nggak bisa. Iya. Udah konsultasi, makanya kayak kemarin tuh bapakku sempat datang ke sini, terus konsultasi juga sama guru BK. Terus guru BK udah ngarahin sampai bapakku tuh akhirnya ngalah karena bapakku tuh mikir ya udah nggak ngerugiin orang lain juga, kan nanti kan kesaing kan aku sama yang lain. Kalau aku ngambil hukum, mereka ngambil hukum, bersaing gitu kan. Dan lebih baik kan bersaing sama orang-orang di luar sana dibandingkan bersaing sama teman sendiri gitu. Makanya akhirnya bapakku ngalah, wes informasi gitu. Terserah nanti kalau jatuhnya kemana, itu terserah aku sih. Karena hidupku juga kan, orang tua kan cuman sebagai supporter, ya support system sih.
Jadi benar-benar kayak terserah anak mau kemana aja gitu. Iya, kayak bersyukur banget sih dibandingkan sama teman-temanku yang kayak kesusahan banget, orang tua aku mau ini kayak susah tapi banget. Jujur emang itu kayak bikin kita malah makin bingung gitu loh. Iya. Misalnya passion kita di sini, tapi orang tua kita tuh nge-push kita buat di sini tuh bener-bener semua itu gak enak banget. Gak enak banget. Tertekan. Ya kan? Belum lagi kan kalau kuliah itu kita nggak tahu susahnya itu kayak gimana kan. Bener. Sanggupkah kita ke dunia perkuliahan itu? Jangan gitu. Kuliah SMP ke SMA aja itu udah parah banget susahnya itu. Makanya kayak orang tua itu sebenarnya punya hak sih untuk ngarahin kemana, tapi jangan ada pemaksaan karena hidup anaknya itu kan nggak bergantung sama orang tua secara keseluruhan kan. Itu sih kan yang jalanin dari awal kitanya. Walaupun emang ya dari kecil sampai besar biaya yang nanggung orang tua gitu, tapi kan kita punya pilihan sendiri. Itu sih. Nah pemirsa, kita udah sampai di penghujung acara. Kak, ada nggak sesuatu yang pengen disampaikan ke seluruh warga Hadijah Raya, terutama buat angkatan Verinigen yang angkatannya kakak nggak sih? Iya. Untuk teman-teman yang mau dengar hasil SBMPTN ya nanti Juni akhir, semoga keterima sesuai dengan kampus impian dan prodi impian yang kalian pengen banget. Semoga apa usaha-usaha kita dilancarkan lah sama Allah gitu. Dan untuk teman-teman SMA Hadijah, semoga PAS-nya dilancarkan, hasilnya memuaskan. Walaupun kayak susah-susah banget kelihatan dari wajah-wajah teman-teman di sini kayak tertekan banget. Tapi mudah-mudahan lah hasilnya memuaskan gitu. Kak, mau tanya dong. Iya. Seberapa jauh sih perbedaan biaya hidup yang dirasa antara Surabaya dan Banda Neira? Sebenarnya kalau biaya hidup ya jujur kayak biaya keseharian itu jauh mahalan sana. Di sini tuh murah banget. Di sini tuh kan aku makan di warung itu 7.000 tuh udah dapat sop sama tempe tahu di sini. Yeah. Di sana tuh enggak. Saya kayak 10 di atas 10 ribuan lah. Biaya hidupnya tuh mahal banget. Sayur-sayur itu 15 ribuan gitu. Emang kayak mahal banget gitu di sana. Karena memang kan pulaunya kecil tuh. Iya. Jadi butuh apa supply dari luar pulau kan, apalagi beras itu di sana tuh nggak ada sawah. Jadi otomatis supply beras itu dari luar. Dan kayak ada bea cukai juga kan, biasa ada kayak gitu-gitu. Ada pulaunya bener-bener pulau, terus pinggirnya pantai gitu. Itu kepulauan kan otomatis banyak pulau. Tapi pusatnya itu emang ada satu pulau yang agak besar gitu. Dan tapi di pusatnya tuh di situ gitu. Berarti nggak ada orang yang nanam padi? Nggak, tanahnya tuh nggak cocok. Masalahnya tanahnya yang nggak cocok gitu. Bukan cuaca sih, tanahnya sih. Dan kalau cuaca ya, kalau kita bahas cuaca di sini tuh kan kayak ada musimnya kan ya, kayak ya biasanya di sini panas. Awal ini Januari sampai Juli. Panas. Nanti akhir-akhir bulan itu baru hujan. Di sana karena kan pengaruh laut kan, deket pantai, jadi kayak hujannya itu nggak ada perkiraan sih. Kadang-kadang tuh hujan gitu, walaupun masih musim panas, hujan gitu. Tiba-tiba hujan. Karena kan pantai, di sekeliling pantai kan penguapan kan. Berarti rumahnya Kak di dekat pantai. Di dekat pantai. Emang kayak jarak pantai sama rumah itu deket banget sih. Karena buat enggak, malah seru sih kalau pantai kan. Kayak main-main di pantai itu seru, makanya. Ya kalau misalnya malam-malam itu kedengeran nggak harus ombaknya. Iya, tapi nggak takut, lebih adem gitu, kayak tenang gitu. Itu sih kayak lebih enak gitu nggak sih, kayak di alam gitu kerasa. Teman-temannya juga. Iya, tapi kan nggak semuanya itu di pantai, ada yang kayak di pegunungan gitu. Tapi kayak emang jarak antara di tengah kota sama pantai itu deket banget. Kayak cuman sekiloan gitu. Emang kayak pulaunya tuh cuma kecil doang gitu. Emang kalau mau ke pantai ya alternatif termudah untuk menghibur diri sih. Ya, healing. Healing. Perbedaan temennya ada nggak? Oh, aku belum nanya ini. Temen ya, kayak aku tuh orangnya susah berbaur gitu sama orang gitu. Terus sebenarnya, aku mau cerita jadi kan bahasa kan, ini bahasa, perbedaan bahasa tuh. Nah kan
aku taunya itu orang Maluku itu nggak ada huruf e gitu loh, kayak ada dua itu e, jadi tuh ada dua e sama e, kayak leker gitu kan, leker beda kan e1 sama e2 leker. Jadi kalau kamu suruh orang Maluku baca r, mereka tuh baca leker. Nah jadi kayak beda gitu kan. Nah ada satu cerita, aku tuh pas kelas 10 pelajaran kimia, Pak Suwitno wali kelasku. Nah itu belajar tentang redox, reaksi oksidasi kan, reduksi oksidasi. Terus bapaknya tuh nanya, siapa di sini yang tahu tentang contoh redoks di kehidupan sehari-hari? Terus aku tuh bilang gini, aku baru bilang apel loh, langsung ketawa semua sekelas. Aku tuh sebenarnya mau bilang itu kayak buah apel kan, kalau kita gigit buah apel terus kita naruh ke luar ke udara terbuka gitu, apelnya tuh kecoklatan ya sih. Nah terus aku tuh mau bilang gitu, terus ternyata itu penyebutannya bukan apel tapi apel kan, buah apel sama apel. Terus aku pas istirahat, aku tanya ke temanku, emangnya perbedaannya itu apa apel sama apel gitu? Nah tuh jauh banget kan definisinya. Iya, kalau apel tuh kayak ngapelin pacar. Iya, pacar. Iya, apel sama apel. Makanya kok histeris gitu teman-temanku ketawanya. Dan itu parah banget, aku tuh malu pol pas itu. Makanya setelah itu aku kayak mempertimbangkan ini, aku tuh ngomongnya atau ya pengucapannya, dan aku tuh selalu klarifikasi. Aku tuh klarifikasi dulu ke temanku, ini bacanya, cara bacanya tuh gimana, dan temanku kayak oh itu ini gini. Itu kan kalau misalnya pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya pakai bahasa Jawa gimana? Kalau misalnya ada beberapa teman yang kamu pakai bahasa Jawa, aku spontan, ini apa ya maksudnya gitu. Berarti waktu datang ke sini teman-teman pakai bahasa Jawa semua nggak waktu itu? Pakai bahasa Jawa sebelum aku memperkenalkan diriku dari Maluku. Maksudnya kan otomatis kan orang Jawa kan ngomong pakai bahasa Jawa sih. Nah, terus setelah aku bilang ya otomatis mereka masih ke bawah bahasa Jawanya, terus aku tuh itu apa artinya gitu kan, aku kayak polos banget gitu, itu apa sih artinya gitu. Terus mereka kayak jawab itu tuh kayak gini. Emang susah banget sih awal-awalnya, kayak emang harus beradaptasi bahasa juga kan, tapi akhirnya paham sih sekarang alhamdulillah. Walaupun kalau daily life apa bahasa daily life itu aku paham, kayak kamu ngomong secara ini loh, bahasa kasar gitu. Aku paham. Tapi kalau yang halus kayak bahasa krama yang mohon maaf aku nggak paham. Mungkin yang pas ujian bahasa Jawa aku umurku lebih tinggi daripada nilaiku kayaknya itu. Emang susah banget itu kayak. Jangankan kakaknya, aku sendiri yang orang Surabaya aja sampai sekarang nggak tahu loh. Kalau ada orang ngomong pakai bahasa halus tuh, aduh maaf saya nggak bisa bahasa Jawa. Iya emang susah banget kan, apalagi kayak aksaranya kayak bahasa Thailand itu. Kalau aksaranya masih bisa lah ya. Alhamdulillah. Kalau bahasa halus kan ada 3, misalnya ada 3 macam gitu. Kita mau pakai ke orang, misalnya mau pakai ke teman sendiri itu beda, mau pakai ke yang lebih agak tua dikit itu beda, yang lebih tua banget itu beda. Itu yang bikin mumet. Terus bahasa Jawa tuh misal Surabaya sama Nganjuk itu beda loh. Iya, aku pernah ke Solo kan, ke Jogja. Ya, beda. Itu bahasanya kok halus banget gitu. Iya, ini bahasa apa? Ini bahasa Jawa apa gitu. Bahasa Jawa Tengah itu beda. Iya, makanya aku pikirnya itu kayak Maluku itu. Maluku kan setara kan? Oh, sama, walaupun ada, kalau cuman Maluku itu bahasanya sama, cuman daerahku doang yang beda. Bukan beda sih, lebih ke aksennya sih yang beda. Tapi overall itu hampir sama. Kata-katanya itu sama. Aku tuh paham, tapi kalau bahasa Jawa ya Allah ini kan kayak contohnya kayak ora gitu kan di Jawa Surabaya kan nggak pakai. Kalau di Surabaya itu kita nggak pakai ora, tapi kayak apa ya? Bukan kayak ora itu kan enggak. Boten. Ojo, boten. Ojo. Nah, iya. Kalau misalnya orang Jawa tuh nggak begitu. Kadang orang juga bingung. Dia juga ada bahasa kasar, cuman di mix gitu nggak sih? Iya, di mix gitu, tapi kayak emang kayak beda banget, kayak asing gitu di telinga. Kayak pas dengar kayak beda kayak dari Surabaya ke Jogja itu beda banget. Soalnya Surabaya orang Surabaya tahu sendiri ngomongnya gimana disandingin sama orang Jogja yang sehalus itu. Nggak bisa. Mereka walaupun mereka ngomong, akan juga punya beberapa teman dari Jogja. Itu sorry ya, ini kayak ngomong kasar gitu. Tapi mereka tuh ngomong kasar, cuman nadanya tuh kok halus. Kayak nggak mengumpat, kayak malah
kedengarannya enak Iya. gitu. Kayak ngalem orang gitu loh. Iya. Tapi seru nggak? Sebenarnya Belajar bahasa Jawa. bahasa Jawa itu seru sih, seru banget ketika denger. Dulu waktu masuk SMA ada bahasa Jawa. Kelas 10, 11 nggak ada. 12 baru ada tuh. Hati-hati kalian yang mau masuk kelas 12 dihajar sama bahasa Jawa. Tapi gurunya enak sih Pak Suwit. Pak Suwit fleksibel sih Pak Suwit. Oh, Pak Suyit kimia. Pak Suwit. Seru Pak Suwit. Berarti yang 12 yang bahasa Jawa itu cuma kelas 12 doang. Iya, kelas 12 doang. Kayak kan di kelas 10 kan ada swaja tuh. Di kelas 11 nggak ada swaja. Oh. Di kelas 10 ada informatika, kelas 11 nggak ada informatika. Kayak ada beberapa pelajaran yang memang ada di kelas 10, nggak ada di kelas 11, nggak ada di kelas 12 gitu. Kayak faraid kan ada di kelas 12, nggak ada di kelas 11 kan? Itu apa? Ilmu waris. Pak Adib, ilmu waris. Nggak tahu. Pewarisan waris itu loh, harta waris. Oh, itu masuk ini nggak sih SKI? Itu Oh iya, Vicky, sorry. Vicky. faraid. Tapi kalau di kelas 11, kelas 12 itu masuk faraid. Emang kayak udah di penggolongan gitu. SKI kan luas kan? Iya. Kayak udah di penggolongan gitu sih. Kalau kelas 12 ada aswaja. Nggak ada, aswaja itu cuma kelas 10 doang kan aswaja. Emang dasar banget untuk NU gitu. Aku akan mempersiapkan diri. Iya. Tapi seru kok belajar sama Pak Adib. Ya aku tahu. Hitung-hitungan. Oh iya sih. Waris kan uang. Uang. Ya Allah, Waris kan uang. Tapi apa? Berarti bahasa Jawa seru banget kan? Apa? Bahasa Jawa. Kenapa? Seru banget. Kayak belajar baru. Di sana aku belum nanya. Di sana ada bahasa. Oh, ada nih bahasa Ada tadi bahasa Maluku. Maluku itu kok nggak ada bahasa. Ada sih kayak aku kan bahasa Banda gitu. Bahasa Banda sama bahasa Ambon itu beda. Kayak beda. Bahasa Beda Banda. intonasi pengucapan gitu loh. Bukan beda itu bukan beda arti katanya. Beda enggak sama, cuman kayak aksennya beda. Kayak Inggris ada British, British, American Amerika. slang, Ya, aksen gitu. ya, Itu sih. Heeh. Berarti Maluku, Banda sama Maluku sama nggak? Sama tadi Maluku itu kan Banda udah kayak provinsi Maluku gitu. Jadi aku Berarti bedanya di Ambon tok. tapi daerah-daerah sekitarnya itu emang kayak apa aksennya tuh kayak Ambon, cuman Bandanya doang kayak yang agak beda gitu. Bedanya kayak Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu. Lebih ke kasar sama enggak gitu? Enggak, bukan itu sih. Bukan. Aksen kayak mau aku kasih contoh sih. Iya. Oh, ayo kasih Aduh, contoh. malu banget loh. Kayak contohnya apa? Kayak kamu udah makan ta? Iya, itu. Kalau Ambon. Kalau orang Banda itu bilang, tapi kalau orang Banda itu kamu Ya, itu beda sama Ambon. Kalau Banda itu pane. Pane. Makanya teman-temanku yang turham itu manggil aku pane gitu. Pane gitu, pane gitu. Pane itu kamu. Kamu gitu. Masa panggil aku kamu? Kalau Terus, Banda Pane. itu Pak Banda pane, tapi kalau Ambon itu ke C, OC atau Ale gitu. Kalau kamu udah makan belum? Itu gimana? Kalau Banda panas banget nggak belum kayak gitu. Tapi kalau Ambon Cepet banget. OC semangat nggak belum gitu. Ya kan? Oh. OC semangat nggak belum gitu. Oh. Kayak emang beda kan nadanya kan gitu. Paham. Iya, paham alhamdulillah. Seru banget. Iya, Sekalian seru. belajar bahasa lain. Kalau kamu? Iya, aku mau nanya itu. Kalau aku suka kamu gimana? Ya beta suka Ale, beta cinta Ale gitu. Aku pernah denger itu di TikTok. Iya kan di TikTok itu kan banyak kan bahasa-bahasa Maluku. Cuman kayak asing gitu di telinga, makanya nggak tahu ini bahasa apa, nggak tahu. Buat kalian yang mau confess bisa pakai bahasa gimana tadi Kak? Beta cinta Ale. Beta. Kalau itu Ambon, kalau Banda beta cinta pane gitu. Emang Oh, tadi aku bilang kayak beda. Kalau Ambon itu Ale. Ale, kalau misalnya Banda. itu Pane. Pane. Cuman beda itu sih kayak panggilan kamu doang. Tapi aku ya beta gitu. Oh. Kayak kowe kon awakmu. Gitu kan kayak itu aku tuh belajar tuh kayak temanku tuh pertama kali awakmu tuh siapa gitu punya. Kamu. Seru banget kita Iya. belajar banyak bahasa. Oke. Iya. Tadi aku udah bilang penghujung acara tapi nggak penghujung. Iya. Tapi nggak apa. Nggak sampai Sekalian akhir. seru banget soalnya.
Nah, pemirsa podcast Tramedia, demikian siaran kami hari ini. Ada Banda Neira di SMA Adija. Semoga perbincangan ini dapat menginspirasi serta menyamai impian-impian kalian semua. Selamat bertempur dengan pekan ujian. Terima kasih Kak Mutia. Terima kasih. Saya Zaki Audi Febriani dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.